Halo, kembali lagi dengan Adi. Nah, tadi sama Pak Sudartno sudah menjelaskan apa itu BPSK. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pokok permasalahan nih Pak. Jadi gimana nih cara kita ngadu ke dari konsumen ke BPSK, ada pelanggaran konsumen, umpamanya saya beli barang sesuatu, atau kalau cara penyelesaiannya kan agak susah kalau ke pengadilan gitu loh Ya. Pak. Nah, itu apa aja dibutuhkan gitu loh. Silahkan Bapak bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Jadi pertama ini ya, kita harus bisa mengidentifikasi apakah ini masuk sengketa konsumen atau bukan. Jadi memang sebagai contoh misalnya begini, kita sebagai pengguna jalan. Pengguna jalan itu kalau ada dua kan, kita jalan arteri sama jalan tol kan, gitu loh. Jadi kalau jalan arteri itu kan tidak berbayar, tidak berbayar juga enggak sih, kita bayarnya pajak kan? Iya. Tapi kalau jalan tol itu kita membayar, bayarnya itu bisa di depan bisa di belakang kan, tapi intinya bayar kan gitu loh. Nah, ini apa? Jadi ini yang apa? Mana yang masuk sengketa konsumen kalau kita lewat jalan, itu jalannya berlubang macam-macam. Nah, kalau jalan arteri, jalan non-tol, dia tunduk pada Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi dia masuk sengketa pelayanan publik sebenarnya. Ngadunya kemana? Ngadunya ya ke Pemda. Kalau tergantung kategori jalannya ya. Kalau jalan pusat itu ke PU, kalau jalan provinsi ke Pemda, jalan kabupaten ke Pemda. Karena itu apa? Itu penyelenggaraan pemeliharaannya itu menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan kelas jalan. Duitnya dari mana? Dari pajak yang kita bayarkan. Tapi kalau itu jalan tol, jalan tol itu dikelola oleh pelaku usaha. Pelaku usahanya itu siapa? Ya operator jalan tol. Yang paling banyak ya jalan tol itu dioperasikan oleh Jasa Marga. Kemudian ada grup grup Astra Infra itu jalan tol Tangerang Merak, jalan Cipali itu apa. Jadi kita harus ketika lewat jalan tol itu kita juga harus mengidentifikasi siapa operator jalan tol. Sehingga ketika kita lewat kemudian ada masalah, jalannya berlubang macam-macam, kita komplainnya kemana itu ya ke pelaku usaha. Biasanya di struk tiket itu akan muncul operator jalan tol, dan tiket itu juga menjadi bukti transaksi bahwa ada transaksi konsumen dengan pengelola jalan tol. Sehingga ketika kita komplain, bukti transaksi itu menjadi salah satu alat untuk membuktikan bahwa ada transaksi antara konsumen dengan operator jalan tol. Jadi nanti kan muncul ruas yang dilalui berapa, jam berapa, tiketnya berapa. Itu kan muncul di lebaran struk bubar. Walaupun kalau kita amati itu juga banyak di tol itu kan struk tol itu berserakan. Nah, ini yang kadang-kadang sebenarnya satu ini ganggu kebersihan. Yang kedua, kalau ada apa-apa konsumen komplain, buktinya apa kan gitu. Jadi mestinya tadi bukti transaksi itu disimpan sehingga sewaktu-waktu butuh kemudian kita pengen komplain macam-macam, bukti transaksinya itu toh. Jadi satu itu tadi kita bisa mengidentifikasi mana itu sengketa pelayanan publik, mana itu sengketa konsumen. Kalau ke BPSK itu hanya menangani sengketa konsumen. Sengketa konsumen. Jadi nanti kalau jalan arteri diadukan ke BPSK, nggak masuk. Pelaku usahanya siapa? Pemda itu bukan pelaku usaha, dia penyelenggara pelayanan publik. Gitu. Jadi itu. Jadi satu bisa mengidentifikasi sengketa konsumen atau bukan. Kemudian yang kedua di sektor pelayanan kesehatan. Nah, di sektor pelayanan kesehatan itu memang agak rumit karena rumah sakit itu ada yang dikelola PT, ada yang dikelola Pemda, ada yang dikelola yayasan, terus ada yang macam-macam. Mana yang masuk sengketa konsumen? Kalau kita konsisten dengan Undang-Undang Pelindungan Konsumen, ini rumah sakit yang berbadan hukum PT yang masuk kategori pelaku usaha. Cuma di ketentuan di kita itu walaupun rumah sakit itu berbadan hukum PT, bahkan ada yang listing itu apa ya? Listing itu melantai di bursa, artinya menjual saham publiknya ke umum.
itu tetap rumah sakitnya itu nggak ada tulisan PT-nya. Oh. Nah itu yang kadang-kadang konsumen sulit membedakan ini rumah sakitnya itu PT atau bukan. Jadi padahal kalau di Jakarta itu sejumlah rumah sakit itu sudah Bursa PT. semua, Jadi ya? dia sebenarnya mencari untung di sektor kesehatan. Kayak gitu loh. Jadi nggak beda dengan PT-PT yang lain. PT lain. Nah, bagaimana dengan ini ya, dengan rumah sakit yang dikelola bukan oleh PT. Nah, ini jadi kalau penyelenggara rumah sakitnya itu memang tidak bisa diadukan ke BPSK karena dia bukan pelaku usaha. Apalagi jadi RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, itu kelola Pemda kan. Tapi kita itu masih bisa minta tanggung-jawaban dokter yang menangani berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena hubungan konsumen dengan dokter itu adalah jasa profesional. Jadi tadi kan barang dan jasa. Jasa itu termasuk jasa profesional. Jadi dokternya itu bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen itu membutuhkan jasa profesional mereka. Jadi kalau konsumen bisa membuktikan bahwa dokter itu melakukan profesional misconduct, tidak melakukan sesuai dengan standar profesi dan menimbulkan kerugian ke pasien, kita bisa meminta pertanggungjawaban dokternya tadi. Jadi memang satu yang harus diketahui konsumen memang identifikasi sengketa konsumen atau bukan. Jadi memang ini kalau di barang dan jasa itu mungkin lebih jelas, tapi tadi kadang-kadang di lapangan itu tidak sesimpel. Setelah itu tadi kita bisa mengidentifikasi dugaan pelanggaran hak konsumen dan tadi kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan. Jadi dari situ baru kita mengadu ke BPSK menyampaikan mengisi form penyelesaian sengketa konsumen. Di sana nanti kan ada identifikasi nama konsumen siapa, nama pelaku usaha siapa, terus tuntutannya apa, barang buktinya apa kan itu. Barang buktinya apa. Dari situ nanti kalau memenuhi syarat, BPSK akan menunjuk akan memanggil untuk kedua belah pihak. sidang. Kemudian dari sidang itu nanti akan diminta untuk menentukan penyelesaian kita seperti apa. Mau konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Jadi konsumen yang milih sendiri, Pak? Ya milih. Bukan BPSK yang menetapkan. Bukan. Ya? Bukan. Jadi nah memang ini tadi problem yang dihadapi BPSK itu adalah ketika pelaku usaha itu tidak mau diselesaikan di BPSK. Iya, benar. Jadi pilihan di BPSK itu sifatnya kan sukarela. Jadi ketika konsumen mengadu, kemudian BPSK memanggil konsumen dan pelaku usaha kan ditawarkan para pihak. Ini ada pengaduan ini, terus mau menyelesaikan melalui mekanisme seperti apa? Kasus-kasus di DKI khususnya properti itu banyak pengembang yang dia tidak mau diselesaikan di BPSK. Kalau diselesaikan ke pengadilan, nah ini yang kadang-kadang menyulitkan posisi konsumen. Dalihnya itu macam-macam. Ada yang ini ketika konsumen perumahan itu menandatangani kontrak, itu konsumen sudah sepakat apabila ada masalah akan diselesaikan ke badan arbitrase nasional, badan arbitrase lah. Itu yang kadang-kadang tanpa disadari, ternyata itu mengikat ketika ada masalah. Itu yang BPSK juga tidak bisa berbuat banyak ketika pelaku usaha itu tidak mau diselesaikan ke BPSK. Dan ini memang menjadi catatan BPSK dan ada usulan supaya skemanya itu mestinya seperti pengadilan negeri. Jadi kalau ada konsumen mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, itu ya tadi pelaku usaha itu harus terikat gitu loh. Terikat untuk hadir untuk menghadapi pengaduan. Kebenaran itu tidak. Ini kan kalau ini udah berapa kali nggak diundang? Ya, jadi kalau nanti sudah diberi kesempatan nggak hadir, itu ya 3 kali itu BPSK diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan, maksudnya begitu gitu loh. Jadi ada usulan seperti
Jadi ada usulan seperti itu, sehingga tadi ketika jadi tidak ada ruang bagi pelaku usaha untuk apa ya, untuk tidak mau diselesaikan di PPSK. Jadi kalau dia nggak mau ya dianggap tidak hadir kan gitu loh. Jadi ini memang catatan BPSK. Kemudian tadi ya setelah di daftar terus dipanggil ditentukan, baru majelis yang dipilih itu nanti memanggil sidang, meminta keterangan baik dari konsumen selaku pemohon maupun pelaku usaha dimintai keterangan, terus dimintai keterangan sama tadi jadi kalau kedua belah pihak itu ada titik temu dan ingin diselesaikan secara mediasi, ya dipikirkan berita acara penyelesaian sengketa konsumen. Kemudian kalau kedua belah pihak diselesaikan mediasi tidak ada titik temu mau diselesaikan secara arbitrase, ya nanti majelis arbitrase yang dipilih kedua pihak itu akan memeriksa berkasnya, kalau dipandang perlu menghadirkan saksi sampai nanti menjatuhkan putusan. Oke. Terus kalau berarti nanti ada panitera segala macam dong Pak di situ. Oh iya, jadi begitu. Ada mekanismenya hampir sama kayak tim ad hoc kan ya istilahnya sekarang itu. Ad hoc bukan ya kayak kalau gitu. Di kita disebutnya sebagai sekretariat. Sekretariat. Jadi nanti teknis-teknis administrasi itu dilakukan oleh tim sekretariat. Termasuk ketika sidang-sidang itu ada petugas sekretariat yang menjadi notulen. Kalau jadi orang yang depan itu pengadilan, kayak pengadilan kan ada 3 orang tuh Pak, hakimnya atau apa itu sih, gimana sih Pak kalau kayak gitu? Ya kalau kan gini ya, kalau mejanya juga meja seperti kayak pengadilan gitu Pak? Ya, jadi kalau layoutnya itu hampir sama ya, cuma memang di sini peran anggota PPSK. Jadi kalau diselesaikan melalui konsiliasi dan mediasi. Itu anggota BPSK-nya cenderung pasif sebenarnya, karena hanya memfasilitasi konsumen dan pelaku usaha untuk mencari titik temu. Tapi kalau mekanisme penyelesaiannya melalui arbitrase, itu majelis yang dipilih sebagai arbiter tadi itu harus aktif menggali informasi kepada konsumen dan pelaku usaha, karena dari informasi ini nanti menjadi bahan pertimbangan ketika dia menjatuhkan putusan apakah ada pelanggaran hak konsumen atau tidak. Gitu. Berarti lumayan agak sulit juga Pak ya kalau untuk mempresentasikan untuk BPSK penyelesaiannya itu ya Pak ya? Ya. Jadi memang tadi makanya seperti tadi saya bilang itu dalam konteks BPSK itu sebenarnya lebih banyak memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha ketika sengketa konsumen itu bisa diselesaikan melalui mediasi. Dan ini memang gini ya, pengalaman saya di BPK DKI itu akan sangat tergantung para pihaknya, khususnya pelaku usaha. Pelaku usaha itu ada yang kadang-kadang diwakili oleh pelaku usaha langsung, tapi ada yang pakai kuasa hukum. Nah ini juga kuasa hukum itu pengalaman BPSK DKI itu juga macam-macam. Ada kuasa hukum yang ya semakin lama kasusnya semakin bagus itu. Tapi kita juga menemukan kuasa hukum yang Pak ini kasusnya kecil, kita coba selesaikan mediasi aja dah gitu. Jadi ada pengacara yang spiritnya masalahnya selesai lah gitu masalahnya. Itu. Tapi memang dalam konteks mediasi itu peluang untuk tercapainya kesepakatan itu akan semakin terbuka ketika prinsipal langsung yang hadir. Karena dia bisa punya kapasitas mengambil langsung keputusan kan gitu ya. Sementara kalau pakai kuasa hukum itu kadang-kadang berjenjang kan. Wah ini kita harus konsultasikan ke klien kami. Jadi kewenangan dari kuasa hukum itu terbatas. Ya, berarti gitu ya Sobat Ngoko, kalau kita mau bersengketa konsumen, udah prosesnya sudah jelaskan segala macam. Nah, nanti kita break lagi sebentar pada segmen ketiga, cara penyelesaian ini Pak. Kalau udah kasus sudah selesai umpamanya,
Itu lebih penting, itu yang penting soalnya biar sobat ngoko di rumah atau di tempat kerja bisa tahu. Ya, salam